Cheers. Now, mari kita bicara tentang kamera Fujifilm X-T5. Halo, gak kelihatan ada di situ. Oke. Hari ini kita akan berbicara tentang X-T5 ya, Fujifilm X-T5. Sudah keluar speksnya, bahkan sudah ada yang mendemokan. Speknya 40 megapiksel sensor, bisa rekor 6,2K dan 4K oversample. Tapi kalau 4K oversample akan terjadi crop ya. Dan lain-lainnya seperti spek lainnya sangat mirip dengan X-H2, sampai shutternya yang bisa per 180.000 detik itu ada di sini. IPS-nya juga 7 stop. Selebihnya dari itu mungkin tidak ada. Lainnya agak dikurangi dikit daripada X-H2 ya. Nah, saya dengar banyak komplainan tentang X-T5 ini, itu ada di selektor dialnya itu lebih gampang kegeser ke HDR ya, itu dari DP review dia bilang seperti itu. Nah, kalau untuk kelebihannya saya tambahin lagi, ada tetap di fokus selektor dial, jadi seperti X-T2 ini tetap fokus selektor dial ya. Jadi tetap menggunakan M, C, dan S. Ya, ini kalau bisa kelihatan fokus. Wah, ini fokusnya mana? Oke, anyway, tangan saya sematkan ya. Fokus selector dial, ada simulasi baru yaitu nostalgic neck, juga ada faster autofocus, dan LCD resolution naik dari X-T4, jadi lebih bagus LCD-nya ya. Nah, kalau kekurangannya dibandingkan dengan X-H2 ya, karena kita kan sudah tahu X-H2 kekurangannya itu tidak ada ProRes recording, HDMI tetap menggunakan micro yang gampang patah, dan tidak ada headphone jack. Kalau kalian seorang video shooter mungkin lebih prefer X-H2 karena articulating si LCD screen, full articulating ya, jadi bisa keluar, bisa putar-putar. Kalau ini kembali seperti X-T2, X-T3, layarnya cuma 3-way, satu seperti ini untuk vertical shot, dari atas kita melihat seperti ini ya, dan yang kedua untuk landscape kita melihat dari atas seperti ini ya, landscape dari atas, oke. Dan yang ketiga adalah ke bawah begini, kita overhead shot, kita bisa lihat ya. Seperti itu, kurang lebih ya, cuma 3-way aja. Dan IVF-nya itu tidak seperti X-H2 sudah 5,7 juta, tetapi dia tetap sama dengan X-T4 di 3,69 juta dot. Untuk siapakah sekarang yang namanya X-T5 itu tadi? Kalau X-T5 sih diakui semua itu lebih ke foto ya daripada video. Tetapi yang saya herankan, kenapa Fujifilm ini mengeluarkan X-H2S, X-H2 dan X-T5 di tahun yang sama. Memang kita tahu X-T4 sudah waktunya untuk di-upgrade. Tetapi kenapa dia sekalian mengeluarkan dua kamera X-Halide ya? Itu menurut saya membingungkan. Kalau saya sebagai customer melihat baru beli X-H2S
keluar X-H2, keluar XT5. Why gitu loh. Dan speknya terus terang kalau dibilang beda jauh, terus terang kalau saya lebih ke X-H2. Kenapa? Pro-nya banyak, bitrate-nya bisa sampai 720 Mbps. Oke. Memang jarang dipakai ya. Terus bisa 8K recording, betul, kita jarang pakai juga. 4K oversampling, no crop ya. Dan ada dedicated record button untuk merekod video. Jadi ketika kita mengambil foto begini, kita mau record video, kita tinggal pencet di sini. Tapi kalau di XT5 kita harus putar dari stills ke movie, baru kita record. Nah itu kita kehilangan mungkin 1-2 detik atau 3 detik, mungkin momennya sudah hilang. Nah itu tadi. EVF-nya juga lebih bagus di X-H2 ya. Nah saya orangnya besar, secara ergonomis mungkin saya lebih suka memegang X-H2 daripada XT series. Tetapi XT5 ini saya rasa untuk orang-orang yang suka estetik dari kamera tua, jadi dengan dials-nya ya, dengan dials, dengan aperture di sini ya, terus secara overall benar-benar nostalgic modelnya, kuno. Nah itu kayaknya lebih ke fotografer yang suka itu dan yang prefer body yang lebih ringan, lebih kecil. Nah kalau untuk pro-nya dari XT5 itu yaitu tadi lebih kecil dan dials-nya itu ini ya, yang dials ini, dials di thumb dial ini clickable kalau XT series ya, kalau XH enggak. Kalau saya beda 5 juta mungkin. Kalau X-H2 kan rilisnya di 29.999, anggap aja 30 juta rilisnya. Kalau XT series di 20, perkiraan saya 23-24 juta ya. Nah itu menurut saya lebih baik kalau saya personally, karena sudah ngambil X-H2, saya keep X-H2. Kenapa? Karena speknya mirip dan saya dapat EVF yang lebih bagus ya. Saya dapat dual slot ya. Kalau di XT5 kan dual slot. Kalau X-H2 kan satu SD card, satu CF Express Type B. Nah, lebih baik CF Express Type B karena apa? Speednya lebih cepat dan overheatnya lebih sedikit daripada SD card. Dan karena ada CF Express Type B itu bisa 720 Mbps. Ya, saya bingung juga kenapa kalau Fuji ini mengeluarkan di tahun 2022 ini 3 kamera. Saya pikirnya sih dia mengeluarkan X-H2 itu duluan, karena kalau seperti dahulu XT2 duluan terus keluar XH1 ya. Setelah XT2 keluar XH1, itu XH1 tidak laku karena speknya sangat mirip ya. Kali ini dia keluarkan XH2 dulu baru XT5. Nah setelah menggunakan XT2 dan XH2, saya bisa appreciate pasm dial ya. Kadang-kadang saya juga kangen dengan yang namanya manual semua ya, di kamera yang manual. Kadang-kadang saya kangen juga karena ketika kita syuting sesuatu kita taruh itu, apalagi landscape fotografi, kita mau foto keluarga, kita ngubah setting, itu hanya perlu dari atas seperti ini. Bayangkan kalau ini sudah memakai tripod. Bayangkan kalau sudah menggunakan tripod seperti ini. Kalau sudah memakai tripod ya, dan posisi seperti ini, oke. Kita kalau mau merubah sesuatu dengan pasm dial agak susah. Kenapa? Karena kita mutarnya di sini, mutarnya di sini, mutarnya di mana. Nah, kalau ini kan kita lihat tinggal berdiri begini, kita ngelihat aja. Oh, tinggal diputar di sini. It's much easier gitu. Dan composition pun di sini juga kelihatan.
Makanya XT series ditujukan kepada fotografer, terutama landscape fotografer seperti ini, karena lebih mudah melihatnya. Dan itulah kenapa dia menggunakan 3-way tilt screen ya. Anyway, tahun ini Fuji benar-benar mengeluarkan 3 lini kamera ya, 3 kamera yang luar biasa secara spek dan ya, secara specs dan secara estetik luar biasa. Saya sedang menggunakan XH2 ini, dan untuk pembelian saya XH2 ini tidak ada penyesalan sama sekali ya. Jadi very recommended kalau menurut saya, daripada XT5 ambil XH2.